tengah ketatnya persaingan sektor UMKM Food and Beverage atau F&B yang berperan penting dalam perekonomian, penyusunan anggaran menjadi langkah krusial untuk mengontrol biaya dan merencanakan laba usaha secara efisien. Hal ini mendasari pentingnya penyusunan laporan kerja anggaran bagi Kantin Bu Ratih, sebuah usaha mie ayam yang berdiri sejak 2015 di Banjar, Purbalingga. Meski berlokasi di dalam gang yang kurang strategis, usaha ini menawarkan varian berbagai rasa seperti mie ayam original, bakso, ceker, serta mie ayam mangkok pangsit. Hingga menu spesial ini tetap memiliki pelanggan setia berkat cita rasa khas dan pelayanan yang ramah. Aktivitas operasionalnya dimulai sejak subuh untuk berbelanja bahan baku. Dilanjutkan proses produksi pukul 6 dengan jam buka reguler pukul 10 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat yang dapat diperpanjang hingga pukul 8 saat hari besar atau ramai pesanan. Sehingga perencanaan keuangan yang terarah sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan usahanya. Pada bagian profil UMKM, kami memilih Kantin Bu Ratih sebagai objek penelitian. Kantin Bu Ratih merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang food and beverage dan berlokasi di Banjar, Purbalingga. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2015 dan masih bertahan hingga saat ini karena menawarkan cita rasa yang khas, harga yang terjangkau, serta pelayanan yang baik kepada pelanggan. Produk yang ditawarkan Kantin Bu Ratih terdiri dari beberapa varian mie ayam, yaitu mie ayam original, mie ayam bakso, mie ayam ceker, mie ayam pangsit, dan mie ayam spesial. Dari seluruh menu tersebut, mie ayam bakso menjadi produk yang paling diminati pelanggan. Adapun target pasar usaha ini adalah pelajar, pekerja, dan masyarakat sekitar yang mencari makanan dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Dalam kegiatan operasionalnya, Kantin Bu Ratih memulai aktivitas sejak pagi hari dengan menyiapkan bahan baku dan melakukan proses produksi. Setelah semua persiapan selesai, kantin mulai melayani pelanggan dari pukul 10 pagi hingga 5 sore pada waktu tertentu. Jam operasional dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat keramaian pelanggan. Kegiatan usaha ini juga dibantu oleh tenaga kerja yang mendukung proses produksi dan pelayanan. Struktur organisasi Kantin Bu Ratih masih sederhana karena termasuk dalam kategori UMKM. Terdapat 3 bagian utama yaitu pemilik, kasir, dan bagian produksi. Pemilik bertugas mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan usaha, kasir bertanggung jawab melayani pembayaran serta mencatat penjualan. Sedangkan bagian produksi bertugas menyiapkan bahan baku, mengolah makanan, dan menjaga kualitas produk yang dijual. Anggaran merupakan rencana kerja yang disusun dalam bentuk angka untuk membantu pelaku usaha mengelola kegiatan usahanya. Dengan adanya anggaran, penggunaan dana dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga kegiatan operasional berjalan lebih terarah dan efisien. Anggaran juga menjadi pedoman dalam mengendalikan biaya serta mencapai target usaha yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah proses memperkirakan jumlah penjualan yang akan terjadi pada periode mendatang berdasarkan data dan kondisi yang ada saat ini. Peramalan ini penting karena dapat membantu pelaku usaha dalam menentukan target penjualan, menyusun anggaran, merencanakan produksi, dan memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh. Terakhir, BEP. Break-even point adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar seluruh biaya operasional dapat tertutupi. Dengan mengetahui titik impas, pelaku usaha dapat menentukan target penjualan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, rata-rata penjualan Kantin Bu Ratih mencapai 1.650 porsi per bulan atau sekitar 55 porsi per hari. Data ini nantinya menjadi dasar untuk perhitungan anggaran berikutnya. Slide ini menunjukkan kebutuhan bahan baku untuk memproduksi 55 porsi per hari. Total biaya bahan baku yang diperlukan sekitar Rp336.500. Produksi tersebut terdiri dari beberapa varian menu yang dijual oleh Kantin Bu Ratih. Di sini ditampilkan data persediaan awal dan persediaan akhir setiap menu. Jumlah persediaan disesuaikan dengan tingkat penjualan masing-masing, sehingga menu yang lebih banyak dinikmati memiliki persediaan yang lebih besar.
Untuk menjalankan usaha ini, Kantin Bu Rati memperkerjakan 2 orang tenaga kerja, yaitu 1 juru masak dan 1 kasir. Kedua petugas membantu proses produksi sampai melayani pelanggan setiap hari. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang mendukung proses produksi. Total biaya overhead yang dikeluarkan sebesar Rp1.390.000 yang mencakup biaya listrik, air, gas, kemasan, transportasi, pembelian bahan baku, serta perlengkapan kebersihan. Selain biaya produksi, terdapat juga biaya operasional. Total biaya operasional sebesar Rp186.000 yang terdiri dari biaya PV dan biaya promosi. Biaya ini digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha sehari-hari. Selanjutnya ada data penjualan yang digunakan sebagai dasar peramalan penjualan. Dari data ini dapat dilihat bahwa penjualan usaha ini relatif stabil, yaitu sekitar 1.650 porsi per bulan atau 55 porsi per hari. Namun pada beberapa bulan terjadi perubahan penjualan yang dipengaruhi oleh kondisi tertentu, yaitu pada bulan Mei dan Desember. Pada bulan Mei penjualan meningkat karena momen Lebaran, sedangkan pada bulan Desember juga mengalami kenaikan karena Natal dan Tahun Baru. Sementara itu pada bulan Juli terjadi penurunan penjualan karena memasuki tahun ajaran baru sekolah. Berdasarkan data tersebut, kami melakukan peramalan menggunakan metode time series least square. Hasil perhitungan menunjukkan persamaan tren Y, yaitu Y sama dengan 1750 ditambah 0,69x. Dari persamaan tersebut diperoleh prediksi penjualan pada periode berikutnya sebesar 1.759 porsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan usaha ini cenderung stabil dan masih memiliki peluang untuk peningkatan pada periode mendatang. Sebelum masuk ke hasil perhitungan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alur penyusunan anggaran yang digunakan dalam UMKM Mie Ayam Kantin Bu Rati. Penyusunan anggaran dilakukan secara bertahap dan saling berkaitan, dimulai dari anggaran penjualan sebagai dasar perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, hingga anggaran biaya overhead pabrik. Dengan urutan tersebut, kebutuhan operasional usaha dapat dihitung secara lebih sistematis dan sesuai dengan target penjualan yang telah ditetapkan. Pertama, pada anggaran penjualan, saya menentukan jumlah penjualan setiap menu berdasarkan hasil peramalan penjualan sebanyak 1.759 porsi per bulan. Jumlah tersebut kemudian dibagi ke masing-masing menu sesuai tingkat permintaannya. Setelah jumlah porsi setiap menu diperoleh, saya mengalihkannya dengan harga jual per porsi sehingga didapat total anggaran penjualan sebesar Rp26.296.000 per bulan. Setelah target penjualan diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran produksi. Perhitungan dilakukan dengan menambah persediaan air yang diinginkan ke jumlah penjualan, kemudian dikurangi persediaan awal yang tersedia. Dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah produksi sebesar 1.771 porsi. Rumusnya adalah produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan air dikurangi persediaan awal. Setelah mengetahui jumlah produksi, saya menghitung kebutuhan bahan baku. Data awal yang digunakan adalah kebutuhan bahan untuk 55 porsi per hari. Karena produksi yang direncanakan sebanyak 1.771 porsi, maka saya mencari faktor pengalinya terlebih dahulu, yaitu 1.771 dibagi 55 porsi, sehingga diperoleh 32,2 kali. Faktor tersebut kemudian dikalikan dengan kebutuhan masing-masing bahan untuk mendapatkan total kebutuhan bahan baku selama 1 bulan. Kebutuhan mie untuk misalnya kebutuhan mie untuk 55 porsi adalah 4,5 kg, maka kebutuhan mie selama 1 bulan adalah 4,5 kg dikali 32,2 sama dengan 144,9 kg. Setelah total kebutuhan bahan baku diperoleh, saya membaginya ke masing-masing menu berdasarkan proporsi jumlah produksinya. Jadi, menu yang produksinya lebih banyak akan mendapatkan alokasi bahan yang lebih besar. Misalnya, mie ayam bakso diproduksi 618 porsi dari total 1.759
371 porsi. Sehingga kebutuhan bahan untuk menu tersebut dihitung berdasarkan proporsi 618 dibagi 1771 porsi. Setelah jumlah kebutuhan setiap bahan diketahui, langkah berikutnya adalah mengalihkan jumlah bahan dengan harga satuannya. Seluruh nilai bahan kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh anggaran bahan baku sebesar Rp10.472.789. Rumusnya adalah biaya bahan baku sama dengan jumlah bahan dikali harga satuan. Selanjutnya anggaran tenaga kerja. Diketahui upah mingguan sebesar 400.000, lalu dikalikan 4 minggu, kemudian ditambah bonus lembur. Hasilnya diperoleh upah satu pekerja sebesar 1.660 per bulan. Karena terdapat 2 pekerja, maka total biaya tenaga kerja menjadi 3.320.000 per bulan. Terakhir, saya menjumlahkan seluruh biaya overhead seperti listrik, air, gas, kemasan, transportasi, dan biaya pendukung lainnya, sehingga diperoleh total BOP sebesar 1.390.000. Kemudian, untuk mengetahui tarif BOP per porsi, total BOP dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 1.771 porsi. Rumusnya, tarif BOP itu sama dengan total BOP ditambah jumlah produksi. Dari perhitungan tersebut diperoleh tarif BOP sebesar Rp785 per porsi. Penyusunan anggaran kas kantin Bu Ratih, total penerimaan kas selama satu periode sebesar Rp26.296.000 yang seluruhnya berasal dari penjualan tunai. Sedangkan total pengeluaran kas sebesar Rp15.368.789 yang terdiri dari pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh saldo kas sebesar Rp10.927.211 sehingga menunjukkan bahwa usaha memiliki kondisi kas yang baik karena penerimaan kas mampu menutupi seluruh pengeluaran operasional dan masih menghasilkan sisa kas untuk mendukung kegiatan usaha berikutnya. Untuk anggaran piutang, usaha tidak memiliki piutang usaha karena pelanggan langsung membayar saat melakukan pembelian. Dengan demikian, tidak ada tagihan yang harus ditagih di masa mendatang dan resiko piutang tak tertagih juga tidak ada. Dan untuk anggaran utang juga usaha tidak memiliki utang usaha karena semua pembelian bahan baku dibayar langsung saat transaksi. Tidak ada kewajiban pembayaran kepada pemasok pada periode berikutnya. Berdasarkan perhitungan anggaran harga pokok produksi, total biaya produksi UMKM Kantin Bu Ratih selama 1 bulan sebesar Rp15.182.789 yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dengan jumlah produksi sebanyak 1.771 porsi, diperoleh HPP sebesar Rp8.573 per porsi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual produk. Selanjutnya, berdasarkan anggaran laba rugi, total penjualan selama 1 bulan sebesar Rp26.296.000. Setelah dikurangi harga pokok produksi dan beban operasional, usaha memperoleh laba bersih sebesar Rp10.927.211. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha mampu menghasilkan keuntungan dan beroperasi dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Kantin Bu Ratih memiliki kinerja keuangan yang baik, pendapatan yang diperoleh mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan, serta menghasilkan laba yang cukup besar, sehingga usaha ini memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang di masa mendatang. Total aktiva atau aset usaha sebesar Rp15.927.211. Aset tersebut terdiri dari kas sebesar Rp10.927.211 dan peralatan sebesar Rp5 juta. Pada sisi pasifa, usaha ini tidak memiliki utang karena seluruh transaksi dilakukan secara tunai. Modal awal yang dikeluarkan pemilik sebesar Rp5 juta. Kemudian setelah memperoleh laba bersih sebesar Rp10.927.211, modal akhir usaha menjadi Rp15.927.211. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan usaha cukup baik dan tidak memiliki beban utang. Selanjutnya adalah analisis break even point atau titik impas. Total penjualan usaha mencapai 26.296
dengan jumlah penjualan sebanyak 1.771 porsi. Total biaya produksi sebesar 15.128.789 dan biaya tetap sebesar 3.510.000. Dari perhitungan yang dilakukan, usaha akan mencapai titik impas pada 559 porsi atau sebesar 8.319.905. Artinya, setelah melewati angka tersebut, usaha mulai memperoleh keuntungan. Karena penjualan aktual mencapai 1.771 porsi, maka usaha ini sudah jauh melewati titik impas dan dapat dikatakan menguntungkan. Selain itu, margin of safety sebesar 68,36% menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi terhadap risiko kerugian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, usaha kantin Bu Ratih dinilai layak untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari laba bersih yang diperoleh sebesar 10.927.211 per bulan. Selain itu, jumlah penjualan yang dicapai juga jauh lebih tinggi dibandingkan titik impas yang diperlukan. Dengan demikian, usaha ini memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang di masa mendatang. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan, yaitu mempertahankan kualitas produk agar pelanggan tetap puas, mengendalikan biaya produksi supaya keuntungan tetap optimal, memanfaatkan media sosial untuk promosi, meningkatkan pencatatan keuangan, serta meningkatkan kapasitas penjualan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Berdasarkan hasil penyusunan anggaran dan analisis break-even point atau BEP, dapat disimpulkan bahwa UMKM Kantin Bu Ratih memiliki kondisi usaha yang baik dan layak untuk terus dijalankan serta dikembangkan. Hal tersebut terlihat dari total penjualan sebesar 26.296.000 yang mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10.927.211 dalam satu periode. Selain itu, penyusunan anggaran penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, hingga laporan laba rugi telah dilakukan dengan baik sehingga dapat membantu pengelolaan usaha menjadi lebih terarah dan efisien. Hasil analisis BEP menunjukkan bahwa titik impas berada pada 559 porsi atau sebesar 8.319.905, sedangkan penjualan aktual mencapai 1.771 porsi. Artinya, penjualan yang diperoleh sudah jauh melampaui titik impas sehingga usaha mampu menghasilkan keuntungan dan memiliki prospek yang baik untuk berkembang di masa mendatang. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan UMKM Kantin Bu Ratih perlu mempertahankan kualitas, rasa, kebersihan, dan pelayanan agar pelanggan tetap loyal terhadap penjualan tetap stabil. Selain itu, promosi melalui media sosial juga perlu ditingkatkan agar usaha semakin dikenal oleh masyarakat luas dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Pencatatan keuangan serta pengendalian biaya operasional juga perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi keuangan usaha tetap sehat dan meningkatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. Terima kasih ya anak-anak sudah mempromosikan UMKM-nya Ayam Bu Ratih. Tunggu lagi teman-teman yang lain kunjungannya ke tempat kantin Bu Ratih. Terima kasih.